Ya, dinamika jelang 2024 terus bergeliat. Safari politik dilakukan oleh tokoh dan para elit partai demi membangun pondasi menuju kontestasi. Momen pertemuan Anies dan AHY di acara Partai Demokrat disambut dorongan adanya duet Anies AHY untuk Pilpres 2024. Sejumlah kader partai berlambang Mercy menyebut kedua sosok itu pasangan yang ideal. Apakah duet Anies AHY cukup berpotensi? Bagaimana melihat manuver para elit partai politik dan juga sejumlah tokoh menapaki ke tahun 2024. Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Bang Jansen Sitindaun, Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Demokrat, dan juga ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Bang Jansen, Bang Adi Praitno, selamat malam. Sehat-sehat semuanya? Selamat malam. Sehat Pak Renhat, sehat. News anchor terbaik CNN. Baik, saya ke Bang Jansen terlebih dahulu karena kita mau melihat apa yang terjadi di momen pertemuan kemarin. Bang Jansen, secara normatif ya kehadiran Pak Anies mungkin bisa dimaknai karena pelantikan DPD Demokrat DKI Jakarta ya. Tapi kemudian kehadiran itu juga dimaknai, dibaca secara politik menjadi makna yang lain. Ada seruan bahwa duet Anies AHY disampaikan oleh para kader. Apakah itu menggambarkan kemudian arah politik Partai Demokrat sebetulnya, Bang Jansen? Masih jauh ya Renat ya, masih jauh ya. Jadi jika kemudian pertemuan kemarin ditafsirkan, dianalisa baik oleh orang atau pengamat seperti Adi Praitno dan lain-lain itu, ini apa ini kandidat kuat ini menuju 2024, chemistry-nya ada ya, silahkan aja kan, bebas-bebas saja kan. Apalagi kemudian pelantikan itu kan terjadi di DKI begitu, gubernurnya kan Mas Anies, ya tentu kader-kader DKI meneriakkan lah Anies AHY, AHY Anies gitu. Kalau tadi bisa jadi Jawa Timur bisa aja tuh Anies Khofifah, atau di Jawa Tengah misalnya Anies Ganjar, di Sumut bisa beda lagi. Karena spektrum Partai Demokrat ini memang banyak publik yang mungkin belum sadar begitu, lebar sekali. Gubernur di Aceh itu, Nova Iriansah itu kader Partai Demokrat. Gubernur di Papua ya yang sangat berbeda dengan Aceh, Lukas NMB itu ya kader Partai Demokrat, ketua Partai Demokrat begitu. Jadi ini masih panjang, Pak Renhat, masih panjang. Oke, masih panjang. Jadi kalau ke daerah lain bisa jadi kemudian namanya yang lain. Tapi Anda melihat sosok Gubernur Anies ini berpotensi tidak? Atau cukup punya peluang besar tidak? Kemudian kalau kemudian dijodohkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Karena kader-kadernya Demokrat juga langsung menyambut positif ini, Bang Jansen. Ada yang mengatakan ini duet ideal dan lain sebagainya. Artinya kan ada respon yang cukup baik ya? Kalau kita bicara pemilu ya, itu bicara dua hal. Pendekatan kita itu teori tiket atau teori elektabilitas begitu. Jadi banyak orang yang nggak punya elektabilitas begitu ya. Ya pemain kelas seri B lah kalau istilah saya begitu. Tetapi karena punya tiket dia bisa turun ke gelanggang. Tetapi orang punya elektabilitas, punya pandangan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik begitu. Karena tidak punya tiket akhirnya tidak bisa turun. Itu makanya saya katakan yang paling penting kemudian hari ini harusnya kita perjuangkan karena masih ada waktu adalah melonggarkan PT 20% tuh. Kalau tidak bisa menolkannya begitu. Karena di lapangan hari ini banyak sekali nih pemain-pemain kelas bintang begitu. Ya ada Mas Anies, Mas AHY, Sandi begitu, Ridwan Kamil, Ganjar dan lain-lain begitu. Erick Thohir, bahasa Inggrisnya bagus-bagus, lulusan luar negeri, perspektifnya soal Indonesia masa depan juga ya sangat luar biasa begitu. Tetapi terkendala karena soal presidensial threshold itu. Jadi itu yang jauh lebih penting menurut saya harus kita perjuangkan. Yang kedua itu tadi soal penundaan pemilu dan lain segala macam nih. Beberapa waktu belakangan ini kan semakin keras lagi tuh. Bahkan mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini yang paling keras nih soal penundaan pemilu ini ya. Jadi ini harus kita tolak nih. Seperti tidak ada lagi saja begitu loh pemimpin apa yang bisa menggantikan Pak Jokowi begitu. Ini kan negara besar 270 juta begitu. Masa nggak ada sih? Jadi itu narasi-narasi yang nggak tepat tuh. Nggak ada lagi yang lebih baik dari Pak Jokowi katanya. Oke, baik. Setiap zaman, setiap masa tuh punya tantangannya sendiri begitu dia. Baik. Dan kita Indonesia ini tidak kekurangan calon-calon pemimpinnya termasuk ini tadi Anies AHY tadi yang Renhat bilang. Oke, berarti Mas AHY sudah siap untuk maju atau bertarung di 2024, Bang Jansen? Saya kira semua siap. Ini ketua umum partai ini. Ini elektabilitas Mas AHY punya, tiket punya begitu dia. Jadi perspektif, pandangan, gagasan, nilai-nilai begitu. Soal bangsa ini juga mau dibawa kemana, beliau punya begitu. Jadi kalau kita kader Partai Demokrat ya, itu kita menjagokan ketum kita begitu. Oke, Bang, beberapa partai
meskipun masih sekitar 2 tahun lagi ya, tapi kan sesungguhnya mungkin pemanasan mesin partainya sudah dimulai mungkin di tahun ini. Beberapa partai sudah mulai melirik beberapa tokoh, kandidat berdasarkan hasil survei, elektabilitas dan lain sebagainya. Bagaimana dengan Partai Demokrat sendiri sesungguhnya Bang Jansen? Di luar kemudian memang mau mencalonkan Mas AHY, tapi kemudian kan tentu harus ada bangunan koalisi, kemudian juga melihat tokoh-tokoh yang lain. Nah, sudah kemudian mulai membaca siapa tokoh-tokoh yang kemudian mungkin bisa diduetkan atau dilirik juga oleh Partai Demokrat? Itu yang aku bilang tadi. Jadi soal menduetkan itu loh. Nanti kita akan buat trio, kuartet lain segala macam ya, mendukung pasangan calon A, B, C, D itu semua kemungkinan bisa saja terjadi begitu. Tetapi dengan regulasi ya, presidensial threshold 20% ini memang sulit. Oke. Jadi mau siasat apapun yang kita lakukan, kalau dia kemudian berbenturan dengan regulasi, dengan aturan begitu, itu susah. Gimana mau mensiasatinya? Itu makanya agar iklim demokrasi kita ini, pilihan orang nanti di 2024 itu juga banyak begitu. Tidak ada polarisasi yang keras seperti yang lalu. Memang ini kerja bersama kita nih. Masa kemudian kita buat aturan untuk menjerat bangsa kita sendiri begitu? Menghalangi putra-putri terbaik Indonesia begitu? Kita turun ikut berkontestasi dan menyampaikan ide, pikiran, gagasannya kepada bangsanya begitu ya. Jadi itu melalui CNN ini saya ingin mengetuk begitu, pengamat publik begitu ya, para intelektual guru bangsa di luar sana begitu ya, baik dia akademisi, orang parpol, ormas lain segala macam, PT 20% ini ganjalan buat kita. Kalau dulu ketika pileg pilpres itu beda tahapannya begitu, masih oke lah, threshold begitu. Tapi sekarang kan udah bareng kan. Itu dia. Baik, saya ke Bang Adi Praitno. Bang Adi Praitno tadi pas lagi break, Bang Adi Praitno mengatakan kalau Bang Jansen sudah keluar, artinya pemilu sudah dekat. Nah, kita sekarang bicara soal pemilu 2024 kan ya, Bang Adi Praitno. Apa yang Bang Adi lihat dari momen kemarin ya, antara pertemuan Pak Anies dan juga Mas AHY, dan juga dukungan dari sebagian kader Demokrat untuk menduetkan Anies AHY ini? Saya ingin komentar 3 hal ya, Renhat. Pertama, terlepas apapun kapasitas Anies hadir dalam pelantikan Demokrat DKI Jakarta, entah sebagai gubernur, entah sebagai sahabat lama, tapi pastinya ini akan dikaitkan dengan Pilpres 2024. Apalagi 2 orang ini adalah 2 sosok non koalisional pemerintah yang selalu digadang punya potensi bakal maju di 2024. Jadi rata-rata nama yang selalu muncul dalam survei itu kan sebenarnya all Jokowi's men. Nah, Anies dan AHY adalah non koalisi itu semua. Makanya kemudian orang menyangka ini cocok, punya chemistry dan seterusnya. Yang kedua adalah hal yang terkait dengan sifatnya normatif ya. Jansen misalnya menyebutkan bahwa banyaklah putra-putri negara ini yang punya kapasitas, punya kompetensi, tapi terganjal dengan persoalan threshold yang 20%. Kalau bicara soal basis kognitif, memang begitu banyak anak muda yang sepertinya juga punya potensi. Itu yang normatif ya. Dari segi sudut pandang manapun, pastinya yang muncul dalam survei adalah mereka yang memang rata-rata punya kapasitas dan layak jual sebenarnya dalam politik. Tapi yang ketiga ini, soal yang realistis ini adalah jalan terjal sebenarnya. Bukan hanya bagi Anies yang tidak punya partai, tapi juga bagi AHY yang sampai saat ini misalnya partainya itu tidak bisa mengusung sendiri. Seperti PDIP yang itu mewajibkan harus mencari minimal 2 partai politik lain sebagai partner koalisi 2024 yang akan datang. Nah yang terakhir ini, sekalipun misalnya AHY ketua umum punya elektabilitas, kalau tidak punya partner koalisi, sekalipun cocok misalnya dengan Anies dalam berbagai chemistry, tapi karena pertimbangan realistis, bisa saja misalnya the end of the day-nya AHY dan Demokrat tidak dengan Anies, tapi dengan orang yang bisa membawa 2 partai untuk bisa maju di Pilpres 2024. Di situ bisa nama Erlangga, di situ juga bisa ada nama Muhaimin Iskandar, yang relatif juga adalah ketua umum yang juga punya potensi diusung 2024. Jadi dibaca secara umum, basis normatif ini dikalahkan pada hal taktis, pragmatis, kebutuhan realistis yang terkait dengan bagaimana bisa mendaftarkan ke KPU ambang batas 20%. Nah, disitulah kemudian bangunan argumentasi tentang kapasitas, kompetensi, putra-putri terbaik akan hilang begitu saja. Digantikan dengan kebutuhan-kebutuhan realistis. Akhirnya, siapapun teman yang mau maju bersama,
yang penting bisa mendaftarkan ke KPU, itulah yang sepertinya akan menjadi pilihan dari Demokrat dan AHY ke depan. Jadi kalau dibaca rata-rata, Bang Jansen ini hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi cukup optimis karena AHY ketua umum partai dan punya elektabilitas muncul di survei, tapi pada saat yang bersamaan, ambang batas presiden 20% adalah tembok tebal yang menyulitkan AHY dan siapapun yang partainya tidak terlampau kuat untuk bisa mendaftarkan di KPU di masa yang akan datang. Itu yang sebenarnya ya saya tangkap secara umum. Makanya memang partai-partai menengah ke bawah ini memang berdarah-darah untuk bisa maju di Pilpres 2024 ya Rayhan. Tidak seindah yang sering kita bayangkan dalam berbagai teman survei, diskusi-diskusi media ataupun talk show yang hampir setiap hari kita lakukan semacam ini. Jadi 2024 adalah jalan yang begitu berliku, mendaki dan begitu terjal karena kebutuhan ambang batas presiden itu. Jadi secara elektabilitas sebetulnya dua sosok ini punya potensi yang besar ya Bang Adi Praitno, karena di beberapa survei pun juga namanya selalu masuk ke top of mind, tapi kemudian kembali lagi ke realitas politik yang harus kemudian ada ada presidential threshold dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Bang? Ya persisnya begitu. Kalau kita lihat rata-rata, oke, Anies ini adalah gubernur yang saat ini selalu jadi buah bibir tentang potensinya maju di Pilpres. AHY juga begitu. Ketua umum yang punya bekal elektabilitas. Tapi kan problemnya, kalau dua orang ini maju secara normatif sih oke. Tapi kalau tidak punya kendaraan partai, ya layak mutu layak ya. Ada tapi terkesan tidak ada gitu. Kan ini yang kemudian membuat partai-partai termasuk AHY dan Demokrat harus berpikir realistis. Carilah teman yang kemudian bisa membawa partai dan bisa menggenapi ambang batas presiden. Disitulah kemudian jawaban-jawabannya, AHY tidak harus sama Anies. Bisa dengan Erlangga, bisa Muhaimin Iskandar. Mungkin juga dengan Erick Thohir yang diasumsikan punya modal banyak, tapi bisa mengangkut sejumlah partai. Ya tentu untuk menggugurkan ambang batas presiden 20% ya, mendaftarkan di KPU. Inilah pertaruhan antara normatif dengan realistis akan menjadi jalan yang cukup berliku sebenarnya bagi partai dan sosok yang ingin bertanding di 2024 Reinhardt. Oke, Bang Jansen, kalau misalnya sejumlah pihak sedang berupaya untuk membatalkan presidential threshold ya, tapi di luar soal itu, bagaimana upaya Partai Demokrat di Pilpres 2024 jelang ke sana untuk paling tidak membangun bangunan koalisi, melihat sosok yang berpotensial dan lain sebagainya, sehingga kemudian bisa memajukan nama Mas AHY atau kemudian maju bersama dengan sejumlah partai politik yang lain. Apakah itu sudah mulai terbangun, ada komunikasi politik dan lain sebagainya, Bang? Oh ya, kalau komunikasi politik ya setiap partai politik di Indonesia ini pasti berkomunikasi dengan saudaranya partai politik yang lain, gitu. Sama seperti ketika pelantikan DPD DKI kemarin, di mana Mas Anies hadir begitu ya. Semua partai politik yang ada di DKI ini hadir juga ke acara pelantikan tuh, termasuk begitu. Kalau kita lihat sejarah Partai Demokrat, bukan hal yang baru. Kami Partai Demokrat ini bekerja sama dengan partai-partai yang lain begitu. Bahkan ketika 10 tahun Demokrat memegang kekuasaan pemerintahan tuh, juga kan ikut ditopang tuh oleh partai-partai politik yang hari ini juga semua masih eksis begitu dia. Jadi kalau kemudian tarikan ke pendekatan historis begitu dia, ya Demokrat ini pernah begitu membangun kerjasama bahkan menjadi pemimpin koalisi sama-sama dengan partai yang lain begitu. Tetapi kembali lagi itu tadi, jadi itu yang saya katakan tadi, ini soal PT 20% ya, yang menghalangi putra-putri terbaik Indonesia ini lahir menjadi pemimpin di negaranya sendiri, belum selesai kita bahas begitu, belum selesai dalam tanda kutip kita longgarkan. Ya. Ini tiba-tiba muncul lagi soal penundaan pemilu, dan yang melakukan itu partai-partai hasil reformasi. Itu, padahal salah satu amanat paling penting dari reformasi itu adalah pembatasan masa kekuasaan. Makanya kalau kita buka sejarah konstitusi kita, ketika tahun 99 pertama kali konstitusi di amandemen, yang pertama kali juga di amandemen itu adalah soal pembatasan masa jabatan eksekutif tertinggi presiden. Kan lucu tuh. Yang kedua, kita sudah hampir 20 tahun nih pasca reformasi begitu. Kita masih terus melakukan konsolidasi demokrasi. Bukan hanya undang-undang pemilu saja yang tiap 5 tahun kita ganti, kita ubah begitu. Ini sekarang malahan konstitusi pun mau diubah. Itu, yang jantungnya itu adalah soal demokrasi. Karena pembatasan masa jabatan presiden dan pemilu reguler itu adalah jantung dari konstitusi kita.
jantung dari demokrasi kita. Jantungnya ini yang mau diubah begitu. Rusak tatanan ke bawah. Itu makanya kemudian ketika hari ini kita bicara soal Pilpres 2024 begitu banyak kemudian hari ini putra-putri terbaik Indonesia mulai muncul begitu. Baik gagasannya, idenya, pikirannya untuk bangsanya. Kan kasihan. Itu. Tindakan-tindakan teman-teman saya juga nih yang dalam tanda kutip nilai-nilai dan pandangannya menjadi anti demokrasi begitu, mengkhianati konstitusi, mengkhianati amanat reformasi begitu. Itu penting juga tuh. Itu kita tekankan dalam diskusi kita pada malam hari ini melalui media CNN yang sangat luar biasa nih. Oke, baik. Kita break dulu Bang Jansen dan juga Bang Adi Praitno. Saya jeda, nanti saya akan ke Bang Adi Praitno juga mengulas lebih jauh soal bagaimana melihat langkah politik Anies Baswedan belakangan yang tidak hanya datang ke Demokrat, tapi juga ke partai-partai politik yang lain. Dan juga untuk Partai Demokrat sendiri, menurut Anda posisinya kemudian bagaimana kalau kemudian kita melihat jelang ke Pilpres 2024 ini? Karena kembali lagi dari momen kemarin kita mulai membaca ada sambutan positif dari sejumlah kader Partai Demokrat yang terekam dan juga diberitakan di media, ada chemistry dan lain sebagainya. Tapi kita bahas nanti usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya akan langsung ke Bang Adi Praitno. Bang Adi, di luar soal adanya realita tiket untuk presidential threshold untuk maju, tapi apa yang menarik sebetulnya dari kedua sosok ini, Mas Anies dan juga Mas AHY ini yang kemarin kita lihat cukup dekat begitu ya. Apa yang menarik secara politik? Apakah yang tadi dikatakan oleh Bang Adi Praitno ya, bahwa kedua orang ini, sosok ini adalah kedua orang yang selalu muncul di survei yang bukan berasal dari kalangan istana misalnya begitu? Ya, itu salah satu hal yang kemudian menjadi pembeda dari Anies dan AHY ya. Mereka adalah sosok non-koalisional pemerintah yang dinilai punya proyeksi ya untuk 2024. Tentu hal lainnya karena keduanya sama-sama muda dan lulusan luar negeri. Bang Jansen tadi nyebut ini berbahasa Inggris bagus ya. Tapi Pilpres itu Bang bukan adu bahasa Inggris ya. Tapi soal bagaimana meyakinkan rakyat. Kan dalam rezim demokrasi itu bagaimana orang itu terlihat dia itu selalu hadir dalam setiap kesusahan dan orang tidak mau berpikir panjang dia itu bahasa Inggrisnya bagus, punya kapasitas ataupun tidak. Tapi kesusahan mereka jawab dengan berbagai kebijakan yang dianggap menguntungkan kepada mereka. Hal-hal di luar itu tentu dua orang ini adalah sangat muda ya, yang sebenarnya punya energi politik yang cukup tangguh. Ini yang sebenarnya menurut saya Mas Reinhardt, bahwa Pak Anies ataupun Pak AHY ya tentu akan selalu menjadi spotlight pembicaraan tentang Capres 2024. Itu kalau diskursinya sangat normatif dan teoritik ya. Tapi sekali lagi hal-hal sifatnya taktis pragmatis itu selalu menghilangkan hal ini semua. Selain ambang batas presiden dan dukungan partai, tentu yang rumit adalah soal pembiayaan pemilu kita yang cukup mahal. Orang kan bertanya dari mana kira-kira modalnya kalau dua orang ini berduet. Karena pemilu kita kan sangat brutal, pemilih kita sangat matre yang kemudian tidak hanya bisa didekati dengan bahasa Inggris, tidak bisa didekati dengan visi misi, tidak bisa didekati dengan kompetensi ataupun jualan kaum muda misalnya. Tapi orang ingin tahu sebenarnya apakah mesin logistik yang dimiliki oleh kandidat misalnya Anies dan AHY ini kemudian bisa memuluskan langkah mereka untuk bisa bertanding di 2024 ya. Inilah kemudian realitas politik kita yang sampai saat ini memang harus kita lihat secara transparan bahwa antara yang ideal itu belum tentu bisa diterima secara maksimal dalam kontestasi pemilu secara langsung ya. Tapi overall karena kita bicara tentang Pilpres di tengah ketidakpastian, karena begitu banyak orang yang tetap berdakwah tentang pentingnya penundaan pemilu, diskursus semacam ini tetap menjadi penting bagi kita. Karena Anies dan AHY selalu muncul dalam pembicaraan-pembicaraan dalam survei dan opinion publik, anak muda punya potensi untuk 2024. Di luar hal-hal yang sifatnya taktis pragmatis ya. Makanya tergantung bagaimana konstelasi politik kita. Kalau pemilu ditunda ya wassalam lah bicara tentang pajak persen ini. Kalau ambang batas presiden tetap 20%, sekalipun sering digugat ke MK, maka kemungkinan besar kandidat di 2024 tetaplah dua orang. Dan bisa kita tebak bahwa orang yang akan maju adalah orang yang begitu-begitu saja. Jadi putra-putri terbaik bangsa yang kita persepsikan punya peluang untuk maju, kok rasa-rasanya akan sulit bertanding. Karena wajah oligarki partai tetap begitu dominan ketimbang memberikan kesempatan kepada wajah-wajah baru untuk
bertanding di 2024 yang akan datang. Oke. Jadi kembali ke realitas politik bahwa sosoknya mungkin banyak yang kemudian berkompeten, tapi ada ganjalan soal presidential threshold, ada juga soal tiket capres tadi itu yang harus dipenuhi oleh semua yang ingin bertarung di Pilpres 2024. Dalam posisi seperti ini yang tadi Anda sudah jelaskan, Bang Adi Praitno, bagaimana menurut Anda posisi Partai Demokrat, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Partai Demokrat, apalagi ini sudah menjelang 2 tahun jelang pemilihan? Ya sederhana saja, 2 tahun ke depan andai pemilu tetap dilangsungkan 14 Februari, tidak boleh tidak, minimal Demokrat harus meyakinkan ada 2 partai politik lain yang siap bisa diajak berkoalisi bersama. Itu tidak boleh tidak untuk menggenapi ambang batas presiden 20%. Setelah itu baru bicara siapa kira-kira partnernya. Apakah AHY nomor 1 ataukah cari orang lain di luar AHY yang kemudian menjadi cawapres misalnya. Itu juga menjadi kerumitan-kerumitan koalisi itu tidak terjadi. Andai Anies dan AHY pasti ribut nih dalam tanda kutip. Siapa capres dan siapapun cawapresnya. AHY punya 2 legitimasi, dia ketua umum partai dan juga punya elektabilitas. Anies punya elektabilitas tapi tidak punya partai. Apalagi sejak sejarah pemilu, rezim pemilihan langsung, sejak 2004 sampai sekarang, tidak ada sejarahnya capres itu berasal dari non-partai politik. SBY dari Demokrat gitu ya, Jokowi dari PDIP. Makanya anyaman-anyaman semacam ini sebenarnya turut merumitkan bagaimana model koalisional, hal-hal yang dianggap baik, punya chemistry dan baik itu, seringkali bubar di tengah jalan, hanya karena persoalan siapa yang harus jadi capres, siapapun yang kemudian menjadi cawapres. Ini yang sebenarnya adalah yang menurut saya hal-hal yang mesti diukur sebagai bagian dari batu terjal sebenarnya Reinhardt ya, tentang pencapresan di 2024 itu. Tidak ada kata lain bagi Demokrat dan AHY, kalau ingin maju 2024 cukup tutup mata, cari 2 partai lagi untuk bisa mendaftarkan ke KPU. Tanpa itu semua, maka apa yang kita bicarakan, survei-survei yang juga muncul, menyebutkan nama AHY misalnya, hanya sebatas kembang-kembang demokrasi semata yang kemudian tidak berefek apapun ke depannya. Oke, kita masih membahas kembang-kembang itu karena kemudian kita belum melihat mana yang masih belum pasti begitu ya. Tapi kita sudah melihat ada geliat dan juga manuver ke arah sana. Tapi ada yang menyebut bahwa ini ada chemistry-nya dan lain sebagainya. Nah, Bang Adi Praitno melihat dari luar atau paling tidak yang dipersepsikan publik, kira-kira apakah memang kedua sosok ini memang punya chemistry itu, Bang Adi Praitno? Ya, chemistry-nya terlihat kok, terbukti misalnya saling puji itu gitu. AHY menyebut Anies adalah pemimpin besar di Jakarta, adalah teman diskusi misalnya sejak menjadi aktivis di bidang pendidikan. Anies juga memuji AHY sebagai anak muda yang pintar, mantan tentara yang cukup luar biasa. Ini kan salah satu ukuran dari chemistry. Umpang lambung saling puji ini kan menjadi penegas bahwa keduanya minimal cocok. Tapi kan Anies tidak sendirian misalnya, hanya bicara tentang kedekatannya dengan AHY. Dulu AHY dikaitkan dengan Ridwan Kamil, dengan Airlangga misalnya juga sempat. Bahkan yang teranyar, Anies juga dikaitkan dengan Ridwan Kamil. Sering makan bubur, sering main bola bareng, dan macam-macam. Ini menunjukkan bahwa model tipikal penjajakan koalisinya tidak satu arah, Reinhardt. Anies bisa kemana saja, yang penting ada kendaraan politik untuk bisa maju. Begitupun dengan AHY. Dengan siapapun pasti akan membangun komunikasi politik yang memungkinkan bisa maju bersama di 2024. Karena sejatinya bagi orang sebagai ketua umum partai punya elektabilitas, puncak tertinggi adalah bermimpi menjadi salah satu petarung di setiap perhelatan Pilpres. Bukan yang lain. Ini adalah yang sebenarnya harus diukur. Bahwa ya jangan ditanya apakah AHY mau dan berpotensi. Pasti mau. Jangankan AHY, saya juga mau jadi presiden. Kalau ada partai politik yang ngusung. Ban Jansen juga pasti mau kalau ada yang usung. Cuman kan problemnya nggak mau orang itu mengusung kita. Karena dianggap hanya rakyat biasa-biasa saja. Ini yang sebenarnya realitas politik kita saat ini. Mau, tapi realitaslah yang kemudian membatasi segala-galanya. Ruang lingkup pergerakan politik kita menjadi terbatas. Ya hanya karena persoalan pragmatisme politik itu. Baik, Bang Jansen ada tanggapan dari Anda, Bang? Iya. Kalau saya sih ingin menyampaikan optimisme saja ke publik begitu. Jadi hari ini ada begitu banyak anak-anak muda kita yang sangat luar biasa dan semua saling bersahabat. Jadi saya banyak mendampingi Mas AHY begitu. Ke Jawa Tengah ketemu Mas Ganjar, ke Bandung ketemu Ridwan Kamil, jumpa Erik, jumpa Sandi, ini semua bersahabat semua nih.
Jadi dan pintar-pintar itu yang saya katakan di awal tadi itu bukan hanya untuk AHY atau Anies saja. Ketika bicara pilpres, ya sebagai warga negara bangsa begitu, pasti sudut pandang kita itu helikopter view begitu, melihat semuanya begitu dia. Memang anak ini pintar-pintar semua nih, itu lulusan luar negeri itu yang saya kata-kata di bahasa Inggrisnya bagus, kapasitasnya bagus, warga negara Indonesia tulen begitu, mau juga turun ke daerah, punya latar belakang yang yang juga sangat dekat dengan rakyat semuanya begitu. Tapi kasihan tuh soal tiket pilpres, soal pencapresan ini kan terganjal karena PT 20% tuh. Jadi kan kasihan nih, jangan kembali nanti yang memimpin bangsa ini 2024 kembali lagi pemain-pemain seri B itu tadi. Kalau antara mereka ini semuanya bukan hanya Mas dengan AHY saja yang saya tahu hubungannya baik, chemistry bagus begitu ya, saling berkomunikasi, baik berhubungan di ruang publik ataupun di ruang privat begitu, hampir semua tuh. Jadi kualitas mereka ini penting. Era kita katanya sekarang sudah metaverse begitu dia, 4.0, 5.0 begitu. Ya ini mereka-mereka ini sebenarnya yang di 2024 besok tuh harus ada di pentas pencapresan tuh. Jadi siapapun yang terpilih nggak rugi bangsa kita ini. Nakodanya sudah bagus begitu. Syukur-syukur mereka semua itu berkolaborasi. Bisa dibayangkan nama-nama yang saya sebut tadi itu berkolaborasi begitu. Di dalam satu kabinet begitu dia memimpin Indonesia 2024 sampai 10 tahun ke depan misalnya. Wah kan sangat luar biasa tuh. Itu makanya saya katakan kita belum selesai bahas soal presidensial threshold 20% yang mengganjal. Hari ini tiba-tiba muncul lagi penundaan pemilu begitu dia. Yang ujungnya kita nggak tahu. Kalau itu lolos bisa saja ditunda lagi satu kali lagi. Bisa jadi 3 periode. Bisa seumur hidup begitu. Masa kita mau mundur lagi ke belakang begitu. Sedangkan 20 tahun lagi kita ini mau 100 tahun Indonesia. Baik Bang Jansen. Jadi nggak ada bayangan begitu. Jadi mari teman-teman begitu. Partai-partai politik lah ya. Khususnya ini teman-teman saya juga semuanya. Ini udahlah. Gak usah lagi kemudian kita ya datang dengan narasi begitu. Membahas soal penundaan pemilu begitu. Yang korelasinya dengan perpanjangan masa jabatan dan ujungnya itu pasti membongkar konstitusi. Baik Bang Jansen. Itu merusak tuh. Masa kita konsolidasi demokrasi terus? Baik Bang Jansen, tapi begini, kembali ke realitas politik ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Adi Praetno bahwa kalau memang mau memajukan Mas AHY atau mau maju dalam gelanggang Pilpres, paling tidak Demokrat harus punya 2 partai. Nah, sampai ke situ bagaimana yang disiapkan oleh Partai Demokrat? Oh ya itu gue bilang tadi, kalau soal komunikasi, kita juga paham nih, di depan mata di PT 20% begitu. Itulah regulasinya saat ini. Nggak mungkin kemudian siasat kita itu menabrak regulasi itu kan. Udah pasti gagalnya tuh. Karena pegangan di KPU sana pun ya angka 20% tuh. Ya tentu kita berkomunikasi lah. Tapi sekali lagi saya katakan ya, kalau penundaan pemilu saja mereka wacanakan begitu. Apalagi soal membongkar PT 20% ini lebih rasional ini. Oke, baik. Itu dia. Ini udah ada KPU-nya katanya. Sebentar lagi dilantik. Itu aja masih membahas penundaan pemilu. Jadi kalau kita hari ini kemudian ya membahas soal PT 20% kita longgarkan agar anak-anak terbaik bangsa ini bisa lebih gampang jalannya untuk maju ke capres, ngapain harus mendaki mereka? Itu dia. Terlalu jahat politik ini. Anak-anak muda bangsa kemudian harus mendaki begitu. Hanya untuk namanya itu bisa muncul dalam kontestasi. Kan jahat kita. Ini politik apa kita ini? Ini kan politik kebangsaan. Ini kita ingin maju nih. Sebentar lagi 100 tahun Indonesia begitu. Jadi yang bisa kita longgarkanlah. Ngapain kemudian aturan kita buat untuk menjerat bangsa kita sendiri. Mempersulit kita sendiri. Baik Bang Jansen, terakhir. Jadi kembali ke topiknya. Singkatnya, jadi kalau kemudian sudah mulai dibaca macam-macam soal Anies AHY dan lain sebagainya, ini masih jauh dan masih belum sampai ke arah sana, atau memang sudah mulai sekali lagi ada pendekatan sebetulnya ke sosok Gubernur DKI Jakarta ini? Singkat Bang Jansen. Kalau dekat-dekat, saya kenal keduanya ini. Kenal baik Mas Anies, Mas AHY ketua umum saya begitu. Mereka dekat itu. Jadi Demokrat juga nggak ada masalah dengan Mas Anies kalau hubungannya dengan Mas Anies ya. Itu dia. Jadi kalau kemudian kawin begitu atau harapan orang di luar, ini cocok nih untuk kawin. Ini paket bagus nih katanya. Ya
saya kira itu ya kebenaran tuh. Memang cocok memang itu. Saling melengkapi begitu dia. Jadi tinggal kemudian itu tadi, ini teori tiket atau teori elektabilitas. Ya, oke, baik, ini baik, tiket ini kan dipegang nih. Itu. Yang dalam tanda kutip oleh orang-orang ya, itu. Yang tidak ingin begitu. Kenyamanan mereka terganggu. Oke. Itu makanya kita mengetuk Mahkamah Konstitusi. Kalau besok ada pengajuan lagi soal PT 20% tuh, karena memang sudah tidak rasional dalam sistem pemilu yang bersamaan berbarengan nih, ya dikabulkanlah begitu. Kalau nggak longgarkan. Itu. Oke, baik, biar baik. oksigen demokrasi kita ini juga, ya itu menjadi muncul kembali begitu. Oke. Dia ada harapan, ada hope Ya. gitu. Kalau menatap pemilu 2024 besok, memang akan muncul begitu. Kandidat-kandidat muda memang punya prestasi yang akan menghiasi pemilu presiden kita 2 tahun ke depan. Oke, baik. Jadi, itu sih Renhat. ya, jadi kita akan lihat, kita dorong kemudian banyak tokoh yang berani untuk kemudian maju dan bisa mewarnai pemilu 2024, mau itu Mas Anies, Mas Ahaye dan lain sebagainya. Karena tadi kita itu dulu semangat kita. Ya, itu yang kemudian di-highlight bahwa masih banyak tokoh-tokoh yang punya potensi yang cukup besar di sana. Tapi mari kita akan lihat bagaimana dinamika politik ke depan karena mungkin masih sangat cair. Terima kasih banyak Bang Jansen Sitindaun, terima kasih Bang Adi Praitno untuk dialog pada malam hari ini. Selamat malam. Kita akan lihat bagaimana perkembangan ke depan. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.